Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan lagi mimpi yang dialami seorang ibu rumah tangga yang saya bimbing kerohaniannya secara jarak jauh, di mana beliau tadi WA kepada saya menanyakan tentang takwil mimpi yang dialaminya. Sebut saja namanya Fulani, bukan nama yang sebenarnya. Fulani bermimpi ke rumah sepupunya yang sudah menikah. Lalu papa dari sepupunya itu yang dipanggil oleh si Fulani itu ada hadir di dalam mimpi itu. Padahal di dalam kehidupan nyatanya omnya tersebut itu sudah meninggal. Lalu kemudian omnya itu memberikan sebotol air zam-zam kepada Fulani. Akhirnya Fulani memberitahu kepada mamanya kalau beliau itu diberikan air zam-zam dengan maksud mau berbagi air zam-zam tersebut kepada mamanya. Tapi tiba-tiba nggak jadi. Kemudian Fulani masuk ke dalam lift sambil membawa botol yang berisikan air zam-zam tersebut. Di dalam lift tersebut hanya ada satu orang, yaitu mantan bos Fulani ketika dulu waktu kerja di bank. Mantan bos Fulani itu adalah orang Chinese. Dia menyapa, "Mau kemana Fulani?" Kemudian Fulani hanya menjawab bahwa saya punya air zam-zam, Pak. Lalu di lantai yang keberapa, yang kurang jelas bagi Fulani, bosnya itu turun. Lantainya tidak terlalu tinggi. Kemudian pintu lift tertutup dan lift melaju dengan sangat cepat. Fulani merasa takut, kok sepertinya lantai yang dituju itu tinggi sekali. Fulani memencet tombol supaya lift itu berhenti, tapi nggak bisa berhenti. Kemudian lift berhenti di lantai 19. Di sana ada penjaganya. Kemudian Fulani menanyakan bahwa Fulani itu ingin turun, tapi kenapa nggak ada tombolnya untuk turun? Lalu penjaganya bilang, tombol untuk turun memang nggak ada karena disembunyikan, hanya penjaga yang bisa mengaksesnya. Kalau mau turun harus didata dulu siapa jati dirinya, lalu dia tanyakan nama Fulani untuk dicatat. Silakan duduk, tunggu saja, itu kata penjaganya. Lalu ada orang yang ada di dekat Fulani mengatakan bahwa lift itu untuk turun memang sangat jarang untuk dibuka. Akhirnya Fulani terbangun dari mimpinya, dan di saat akan bangun dari mimpi itu Fulani masih memegang botol air zam-zam tersebut. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Perlu diketahui mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil yang menjelaskan tentang mimpi dan juga tentang ilmu takwil mimpi. Beberapa di antaranya yang perlu diketahui agar mengimani bahwa mimpi itu bukan hanya kembangnya tidur. Di dalam Al-Quran pada surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101, Allah Ta'ala berfirman bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan pengajaran sebagian dari takwil mimpi. Di dalam surat Yusuf juga banyak terdapat kisah mimpi tentang takdir. Dialami Nabi Yusuf alaihissalam, dialami Raja Mesir, dan dialami dua orang tahanan yang dulunya pernah satu penjara dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di dalam surat As-Saffat ayat 102, mimpi yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam tentang sejarah Hari Raya Kurban. Di dalam surat Al-Anfal ayat 43, mimpi yang dialami Nabi Muhammad tentang petunjuk dari Allah terkait dengan perang Badar. Di dalam surat Al-Fat ayat 27, mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW bahwa Allah itu ingin membuktikan bahwa mimpi yang dialami Nabi Muhammad akan menjadi kenyataan. Di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad membagi mimpi menjadi 3. Beliau bersabda,
Mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah. Mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Jika kalian mimpi sesuatu yang tak kalian senangi, maka jangan kalian ceritakan pada siapapun. Berdirilah dan sholatlah. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Untuk mengetahui dalil lain terkait mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Takwil mimpi yang tadi saya ceritakan, Ibu Fulani itu mendapat petunjuk bahwa beliau itu insya Allah akan segera dapat jodoh. Ini berkaitan dengan mimpi sebelumnya, yang mana di mimpi sebelumnya itu dikatakan bahwa beliau akan mencapai tingkatan spiritual setelah menikah. Lalu juga mimpi bahwa Allah akan menghadirkan seorang suami untuknya dalam kehidupannya di dunia nyata. Mimpi lagi beliau melihat cincin di toko perhiasan yang logo tokonya kuda putih, dan yang lain-lain. Jadi petunjuk mimpi berulang kali beliau dapatkan tentang akan terjadinya pernikahan, karena beliau ini seorang janda dan memang sudah ada kedekatan dengan orang luar negeri. Pada visual ketika beliau ditunjukkan ada sepupunya perempuan yang sudah menikah. Nah, itu pesan dari Allah, perwakilan terkait dengan beliau juga akan menikah. Padahal sepupunya itu sudah lama menikahnya. Kenapa di mimpi itu diperlihatkan sepupunya itu yang yang sudah menikah. Kemudian omnya sudah meninggal. Kenapa muncul lalu memberikan sebotol air Zam-Zam? Nah, omnya itu adalah simbol keridoan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena omnya itu adalah orang tua dari sepupunya, dan itu terkait dengan hadis riwayat At-Tirmizi. Rasulullah bersabda, keridoan Allah tergantung pada ridho orang tua. Maksudnya nanti Ibu Fulani itu akan mendapatkan jodoh, akan menikah, dan Allah pun ridho. Seperti itu. Sedangkan air Zam-Zam itu berkaitan dengan hadis tentang keutamaan air Zam-Zam. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, air Zam-Zam sesuai keinginan ketika meminumnya. Maksud dari hadis tersebut adalah ada keutamaan pada air Zam-Zam itu, yaitu doa bisa terkabul sesuai keinginan, yang caranya adalah berdoa meminta hajatnya di saat meminum air Zam-Zam tersebut. Nah, kehadiran air Zam-Zam pada mimpi itu memperkuat makna atau takwil mimpi bahwa kehadiran omnya yang sudah meninggal itu adalah sebagai perwakilan dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan jodoh pada semua manusia. Tapi ketika mau dibagikan kepada mamanya yang juga janda, itu nggak jadi diberikan. Yang maknanya bahwa mamanya itu tidak memiliki jodoh atau mungkin belum memiliki jodoh. Karena air Zam-Zam tadi ya tidak didapatkan oleh mamanya. Sedangkan ketika naik lift dan ketemu sama mantan bosnya, ya, bosnya itu turun, lantainya tidak terlalu tinggi, sedangkan Ibu Fulani itu naik menuju ke ketinggian sampai di lantai 19 dan sangat cepat lajunya lift itu, nggak bisa turun. Nah, itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Ibu Fulani ini mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi dari bos yang dia kenal itu. Ya. Jadi itu bukti dari karunia dan rahmat Allah diwakili dengan simbol lift yang naiknya sangat cepat. Ketika Bu Fulani mau turun, nggak ada tombolnya, itu sudah ketetapan Allah. Jadi kalau misalkan Allah sudah mentakdirkan Ibu Fulani itu naik tingkat spiritualnya seperti yang diberitahukan pada mimpi sebelumnya, maka Ibu Fulani nggak bisa dengan kemauannya sendiri untuk turun. Maka dikatakan di situ bahwa penjaganya itu simbol asma Allah yang maha penjaga, yang maha berkuasa. Hanya penjaga itulah yang bisa mengaksesnya. Maksudnya adalah hanya Allah yang bisa meninggikan, menurunkan ya, derajat spiritual seseorang. Tidak bisa didikte oleh manusia. Makanya di mimpi itu dikatakan bahwa
lift untuk turun itu memang sangat jarang untuk terbuka. Maksudnya jarang terjadi. Kalau orang sudah mengendaki untuk dinaik, orang yang naik tingkat spiritualnya itu jarang sekali akan terjadi penurunan pada tingkat spiritual seseorang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.